Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dede Komariah. NIM 1914200079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amnah. Nama Aulia Dwi Cahya, NIM 1614249. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran pengawasan bank. Mengapa bank perlu diawasi? Dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan, terutama di negara berkembang. Adapun di Indonesia sendiri, perbankan menguasai kurang lebih 90% aset industri keuangan. Dan juga apabila alasan lain mengapa bank itu perlu diawasi, apabila suatu perbankan mengalami kegagalan, maka kegagalan tersebut dapat menyebabkan krisis perbankan dan juga biaya perbaikannya yang akan sangat mahal. Adapun fungsi dari pengawasan bank yaitu diarahkan untuk mengoptimalkan. Yang pertama adalah lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan moneter. Yang ketiga, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut, pendekatan yang dilakukan dengan pengawasan bank yaitu dengan menerapkan yang pertama, pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Yang kedua, kebijakan prinsip kehati-hatian bank. Yang ketiga, kebijakan memberikan keleluasaan berusaha. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegritas. Dan adapun beberapa yang termasuk ke dalam industri jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan OJK, diantaranya adalah ada perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembayaran, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. OJK juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK merupakan lembaga negara yang sifatnya independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Lalu, apa latar belakang didirikannya OJK? Latar belakang pembentukannya OJK adalah karena adanya kebutuhan dalam hal penataan beberapa lembaga pelaksanaan yang bertugas mengatur dan memberikan pengawasan di sektor jasa keuangan. Lalu, apa sih tugas dan wewenang dari OJK? Tugas OJK yang pertama yaitu secara umum itu OJK itu ada 3 tugas OJK, diantaranya yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dan wewenang OJK juga dalam tugas pengaturan dan tugas pengawasannya itu ada beberapa. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Lalu,
membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian saksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. OJK juga dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK juga berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu, adapun asas-asas otoritas jasa keuangan. Berikut asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada asas independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas integrasi. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Segitu pembahasan tentang OJK yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Lalu, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian saksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. OJK juga dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK juga berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu, adapun asas-asas otoritas jasa keuangan. Berikut asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada asas independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas integrasi. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Segitu pembahasan tentang OJK yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Bank Sentral. Sebenarnya, apa sih Bank Sentral itu? Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran agar sistem keuangan kita berjalan dengan lancar. Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah ada sejak tanggal 10 Oktober 1827 dan dinasionalisasikan pada tanggal 6 Desember 1951. Apa sih fungsi Bank Sentral? Fungsi Bank Sentral antara lain memelihara stabilitas keuangan nasional, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Bank Indonesia juga memiliki tujuan, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan ini meliputi kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Tugas Bank Indonesia dibagi menjadi 3,
Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Wewenang Bank Indonesia. Wewenang Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Wewenang Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Wewenang Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan di bidang perbankan, melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.